semuanya, selamat siang. Iya, Oke, perkenalkan kami dari kelompok 29 riset. Di sini kami akan melakukan analisa data tentang kategori kecemasan versus kategori kualitas tidur. Di sini kami akan menyajikan bagaimana atau mengevaluasi apakah individu dengan kecemasan tinggi cenderung memiliki kualitas tidur yang buruk. Nah, di sini kami akan memakai uji statistik namanya Chi-square. Jadi, uji Chi-square itu merupakan uji non-parametrik satu sampel, yaitu membandingkan dua atau lebih proporsi untuk menentukan apakah keduanya berbeda secara signifikan satu sama lain, melihat perbedaan antara frekuensi yang diamati atau observed frequencies dan frekuensi yang diharapkan atau expected frequencies. Dasar penarikan kesimpulan kita nantinya, kita melihat p-value-nya. Apakah kalau dia kurang dari 0,05 berarti dia terdapat hubungan. Tetapi kalau p-value-nya lebih atau sama dengan 0,05 berarti tidak ada hubungannya. Oke, langsung saja kita ke SPSS-nya, namun di sini ada data yang sudah dikumpulkan ya teman-teman. Ini data yang akan dipakai dalam satu penelitian, ada usia, jenis kelamin, pendidikan, tinggi badan, berat badan, status merokok, pekerjaan, skor kecemasan, kategori kecemasan, skor kualitas tidur, dan kategori kualitas tidur. Nah, pertama kita masuk ke SPSS-nya dulu, lalu kita masukkan data yang tadi ya. Ini dia datanya, lalu kita masukkan. Tunggu sebentar. Oke, lalu kita klik OK. Tunggu ya. Oke. Ketika datanya sudah masuk, oke, kita lihat dulu. Di sini ada 100 respondensi ya teman-teman. Lalu kita masuk ke variabel view-nya dulu. Nah, kita lihat di sini variabel view-nya. Oke, lalu kita isi yang kosong-kosongnya ini dulu. Jangan sampai di bagian label ini ada yang kosong. Nah, setelah itu kita akan masukkan ke kategorinya melalui transform. Klik transform, lalu recode into different variables. Lalu kita masukkan. Tadi kita kan akan melihat kategori kecemasan sama kategori kualitas tidur. Nah, pertama kita masukkan kategori kecemasan. Oke, lalu kita buat namanya ini sesuai ini ya teman-teman. Lalu labelnya kategori kecemasan. Nah, ini bisa ada spasinya. Setelah itu kita change, lalu kita klik old and new values. Oke. Nah, sebelum masuk ke sini, kita lihat lagi data kita di kategori kecemasan itu ada ringan, berat, sedang. Jadi kita harus ketik harus sama. Jadi misal R-nya di sini besar, jadi di sini juga harus besar. Misal kita klik ringan, kita buat value-nya 1, kita add, lalu kita buat lagi sedang, lalu kita buat value-nya 2, lalu kita buat berat, value-nya 3. Selanjutnya kita continue dan klik OK. Nah, sudah masuk ya teman-teman kategori kecemasannya. Selanjutnya kita masuk ke kategori kualitas tidur. Nah, kalau dia, tapi sebelum itu kita kembalikan dulu. Kategori kualitas tidur kita masukkan. Namanya kita buat kategori kualitas tidur. Nah, seperti ini. Lalu kita ketik kategori kualitas tidur. Nah, seperti ini. Lalu kita change. Lalu kita klik return terus. Nah, untuk ini kita lihat lagi data kita. Kategori kualitas tidur itu ada 2, tidak tidur buruk dan tidur baik. Nah, di sini kita buat tidur buruk. Tidur buruk itu 1 ya. Oh, ini kita kembalikan dulu. Kita kembalikan dulu. Oke, lalu di sini kita buat tidur buruk. Itu 1, kita add. Lalu tidur baik, itu kita taruh dulu. Oke, kita add. Lalu kita klik continue dan klik OK ya. Nah, setelah dua-duanya masuk seperti ini, kita pastikan lagi untuk tipenya ini ada numerik, string. Nah, kalau numerik itu datanya berbasis angka, sementara string itu untuk huruf ya teman-teman. Oke, dan selanjutnya kita akan menguji datanya dengan uji Chi-square. Nah, kita analyze descriptive statistik ya. Lalu kita klik ProStep. Nah, kita masukkan data yang sudah kita ubah tadi. Nah, kenapa di atas ini yang jenis independen dan kategori kualitas tidur yang dependen.
yang dipengaruhi begitu. Nah, selanjutnya kita ubah ini statistiknya, kita klik C-square, lalu kita klik risiko, lalu continue, lalu kita klik cell, lalu di sini kita klik row. Oke, lalu kita klik continue dan kita klik oke. Nah, di sini kita akan lihat hasilnya. Di sini ada case processing summary, ada kategori tidur sama C-square test. Nah, untuk hasilnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berdasarkan hasil analisis cross-tab dan uji C-square yang ditampilkan dalam gambar, kita dapat membuat kesimpulan yang cukup mendalam mengenai hubungan antara kategori kecemasan dan kategori kualitas tidur. Yang pertama, yaitu interpretasi data cross-tab, di mana tabel cross-tab tabulasi menunjukkan distribusi antara tingkat kecemasan, yaitu berat, ringan, sedang, dan juga kualitas tidur, yaitu tidur baik dan tidur buruk, menjadi kecemasan berat 25 orang, yaitu 100% memiliki kualitas tidur buruk, dan yang lainnya kecemasan ringan 28 orang dengan 71,4% tidur buruk dan 28,6% dengan tidur baik, dan kecemasan sedang 47 orang dengan persentase 100% tidur buruk. Secara total, dari 100 responden, ada 92% yang mengalami tidur buruk dan hanya 8% yang tidur baik. Semua individu dengan kecemasan berat dan sedang memiliki kualitas tidur yang buruk. Hanya sebagian kecil dari individu dengan kecemasan ringan yang masih bisa memiliki kualitas tidur yang baik. Baik, saya akan membacakan hasil uji C-square. Nilai person C-square adalah 2360 dengan derajat kebebasan 2 dan nilai signifikan adalah kurang dari 0,001. Karena nilai P kurang dari 0,05, maka kita menolak hipotesis 0 dan menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kategori kecemasan dan kualitas tidur. Oke, selanjutnya kesimpulan dari analisis ini, kecemasan merupakan suatu kondisi psikologis yang dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan individu, termasuk kualitas tidur. Dalam dunia keperawatan dan psikologis klinis, kualitas tidur seringkali menjadi indikator kesejahteraan seseorang secara menyeluruh. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi hubungan antara tingkat kecemasan dengan kualitas tidur seseorang berdasarkan data dari hasil analisis dalam SPS ini. Nah, hubungan antara kecemasan dan kualitas tidur dari hasil cross-tab itu dapat dilihat bahwa semakin tinggi tingkat kecemasan seseorang, maka semakin buruk kualitas tidurnya. Hal ini bisa terlihat jelas pada kelompoknya dengan kecemasan berat dan sedang, di mana seluruh individu dalam kelompok ini yang mengikuti responden itu 100% itu mengalami kualitas tidur yang buruk. Sementara itu, pada kategori kecemasan ringan terdapat sedikit proporsi sekitar 28,6% yang masih memiliki kualitas tidur yang baik, meskipun mayoritas tetap mengalami tidur yang buruk, yaitu sebanyak 71,4%. Ya, hal ini mencerminkan bahwa kecemasan yang lebih tinggi sangat berkorelasi dengan terganggunya tidur. Dalam literatur keperawatan dan kesehatan mental, kondisi ini cukup umum karena kecemasan dapat meningkatkan aktivitas sistem saraf simpatis yang menyebabkan tubuh tetap berada dalam keadaan siaga atau waspada, sehingga sulit untuk mencapai fase tidur yang dalam dan berkualitas. Kita statistik melalui uji C-square. Untuk menguji apakah hubungan ini bersifat kebetulan atau memang signifikan secara statistik, dilakukan uji C-square. Nilai C-square diperoleh sebesar 22,360 dengan tingkat signifikan kurang dari 0,01, menunjukkan bahwa hubungan antara kecemasan dan kualitas tidur adalah sangat signifikan. Ini berarti bahwa secara statistik, kemungkinan hasil ini terjadi secara kebetulan sangat kecil, kurang dari 0,1%. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna secara statistik antara tingkat kecemasan dan kualitas tidur. Hal ini memperkuat temuan observasional dari metode cross-tab yang menunjukkan tren penurunan kualitas tidur seiring dengan peningkatan kecemasan. Berdasarkan hasil analisis data dan uji statistik, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang sangat signifikan antara tingkat kecemasan dan kualitas tidur. Individu dengan kecemasan tinggi cenderung memiliki kualitas tidur yang buruk. Hasil ini tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam pelayanan kesehatan. Penanganan kecemasan secara cepat dan tepat sangat penting untuk mencegah dampak buruk terhadap kualitas tidur dan kesehatan menyeluruh. Temuan ini memperkuat pentingnya penanganan gangguan psikologis secara terintegrasi dalam sistem pelayanan kesehatan. Bagi profesi keperawatan, hasil ini dapat menjadi dasar dalam menyusun intervensi keperawatan yang lebih holistik dan fokus pada dimensi psikologis pasien. Baik, sekian hasil analisis data yang telah kami lakukan menggunakan SPSS. Semoga dengan tutorial ini dapat berguna untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Shalom.